Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana memasukkan soal akhir semester pada LMS. Ada 3 alternatif yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Yang pertama, kita buka dulu laman LMS, kemudian jangan lupa ini harus kondisi on. Lalu kita scroll ke bawah. Pada bagian akhir, kita ubah judul topik menjadi ujian akhir semester. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita klik edit topik. Kemudian kita buka soal yang sudah kita buat. Kita copy saja soalnya. Kemudian kita buka di laman ini, di kolom ini kita paste atau kita tempel. Kita sesuaikan tiap penomoran soalnya supaya lebih rapi. Nah, setelah ini kita klik save atau simpan. Nah, ini soal UAS-nya. Baru kemudian kita berikan kolom untuk atau menu pengumpulan lembar jawaban di bawah soal ini. Caranya kita klik tambah atau add activity, kemudian kita pilih assignment. Nah, di sini kita beri judul, misalnya secara lebih sederhana, pengumpulan jawaban UAS. Kemudian di sini kita berikan perintah atau deskripsi seperti apa bentuk jawaban UAS, kemudian apa saja yang harus muncul dalam jawaban itu. Misalnya jawaban UAS berupa dokumen PDF misalnya. Kemudian font berupa Times New Roman misalnya, seperti ini. Dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa ini dicentang, display, untuk menampilkan kolom ini pada laman LMS-nya mahasiswa. Langsung ke bawah, di scroll. Kemudian ini adalah pengendalian atau waktu pengumpulan tugas itu. Ini mulai mengumpulkan tugas. Kemudian ini batas terakhir pengumpulan tugas. Ini kita kosongi saja. Ini untuk pengingat kita dalam menilai tugas itu atau lembar jawaban itu. Ini kita kosongi saja atau kita unchecklist. Nah, kemudian ini kita pilih file submission. Ini 20 ini kita rubah menjadi 1 saja karena supaya mahasiswa tidak bisa mengupload lembar jawaban atau file terlalu banyak. Kemudian ini kita batasi maksimal 5 MB saja. Karena tadi itu kita sudah menentukan file yang bisa diupload adalah PDF, maka ini kita ganti menjadi PDF. Caranya kita klik Ctrl F, kita klik PDF gitu aja, kemudian kita centang di sini. Ini berarti semuanya masuk kategori PDF, dokumen, RTF dan lain-lain. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik simpan atau save. Nah, langsung kita scroll paling bawah, kita klik save
and display. Nah, munculnya nanti seperti ini. Kita cek seperti apa tampilan yang sudah muncul. Nah, ini soalnya, kemudian nanti mahasiswa akan mengumpulkan pada kolom ini. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua sama seperti tadi. Andaikan kita tidak usah mencantumkan soal atau memasukkan soal secara manual, bisa langsung kita taruh saja file soal di LMS ini. Caranya add activities, kemudian kita akan memasukkan file soal yang sudah kita buat. Caranya kita scroll ke bawah, kita pilih file, add, kemudian ini kita tulis soal UAS. Ini kita checklist. Ini kita klik untuk memilih soal yang sudah kita buat atau kita tarik soal yang sudah ada. Caranya ini soalnya kita klik tahan, kemudian tarik pada kolom ini. Langsung diakhiri dengan save and display. Nah, tampilannya seperti ini soal yang sudah kita upload, mahasiswa bisa mendownloadnya. Kemudian untuk mengumpulkan menu lembar jawaban mahasiswa sama seperti proses yang pertama tadi. Itu alternatif kedua. Kemudian alternatif ketiga, kita menggunakan Google Form sebagai lembar soal sekaligus lembar jawaban mahasiswa. Kita klik di sini ujian akhir semester. Misalnya, baru kemudian kita buka Google Form dengan alamat ini, kemudian pilih lembar kosong. Yang perlu diisi pertama adalah identitas mahasiswa. Ini kita beri judul ujian akhir semester. Disesuaikan. Kemudian ini pertama yang kita butuhkan yaitu nama lengkap. Karena ini wajib diisi oleh mahasiswa, kita centang wajib diisi. Kemudian yang kita butuhkan lagi yaitu NIM. Caranya kita duplikasi saja di sini. Kemudian kita ganti NIM. Jangan lupa di sini pilih jawaban singkat. Ya. Kemudian karena mungkin kelasnya Bapak Ibu ada beberapa kelas dengan soal yang sama, kita duplikasi lagi di sini supaya mahasiswa bisa memilih kelas masing-masing. Dengan cara klik kelas, jawaban singkat ini kita ganti menjadi pilihan. Misalnya kotak cetak. Nah, lalu di sini di kelas misalnya IPS 1. Kemudian yang bawah misalnya IPS 2 dan seterusnya. Ini adalah kolom atau bagian identitas mahasiswa. Kemudian kita akan membuat bagian soalnya dengan cara klik ini, tambahkan bagian. Nah, ini bagian soal. Kita klik soal UAS. Kita klik simbol plus ini untuk menambahkan soal. Ini soal nomor pertama. Misalnya sebutkan
macam-macam komponen pendidikan, misalnya komponen pembelajaran PKI misalnya. Nah, ini akan secara otomatis menyesuaikan dengan jenis soal. Kalau soalnya seperti ini, di sini akan berubah menjadi teks jawaban panjang, artinya ini uraian. Kalau Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda, maka di sini diganti pilihan ganda dan seterusnya. Kemudian setelah soal itu jadi seluruhnya, maka bisa diklik kirim, kemudian klik yang bagian link ini, kita perpendek URL-nya, baru kita salin. Nah, URL inilah yang nanti akan kita taruh atau tempelkan pada laman LMS kita. Caranya sudah kita salin, kemudian kita buka LMS, kita klik edit topik. Di sini kita berikan perintah kepada mahasiswa, misalnya silahkan klik link di bawah ini untuk mengerjakan UAS. Nah, kita bisa langsung tempelkan di sini dengan cara klik paste. Nah, bisa seperti ini. Nanti munculnya persis seperti ini. Atau kita bisa lebih menarik lagi. Misalnya kita ganti dengan tulisan, misalnya ujian akhir semester. Caranya kita blok tulisan ini, kemudian kita klik link, kita tempelkan di sini link Google Form tadi, kemudian kita centang open in new Windows, kemudian kita klik create link. Nah, seperti ini. Dia akan berubah menjadi hijau. Baru kemudian kita klik save atau simpan. Nah, munculnya akan seperti ini. Nanti mahasiswa tinggal klik laman ini atau kolom ini, kemudian nanti akan muncul lembar jawaban yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mengoreksinya itu akan lebih mudah ketika mahasiswa selesai semua, akan muncul seperti ini. Ada keterangan respon, ada berapa mahasiswa yang telah menjawab. Kita klik respon. Ini adalah prosentase yang sudah menjawab, nama-nama, NIM, berdasarkan kelasnya, kemudian ada juga keterangan rata-rata nilai di sini. Kalau kita ingin melihat semua, maka kita klik bagian ini untuk mendownload dalam bentuk Excel. Nah, kita klik buat. Nah, ini secara otomatis akan terdownload nanti dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, ini lembar jawaban mahasiswa yang bisa kita print atau kita jadikan sebagai laporan hasil ujian semester.